semua, kembali lagi di channel YouTube saya bersama saya Zulfa Dinati Faizullah dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fase-fase perkembangan anak dan pola pembinaannya dalam perspektif Islam. Video kali ini sekaligus saya buat untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Ibu Nila Ubaidah SPD MPD. Berbicara mengenai fase-fase perkembangan anak dan pola pembinaannya dalam perspektif Islam, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai apa sih perkembangan itu, apa saja fase-fase perkembangan anak, dan apa saja pola pembinaan anak dalam perspektif Islam. Mari kita simak video berikut. Menurut Papalia, tahun 2014 mengemukakan bahwa perkembangan manusia adalah proses seumur hidup, sebuah proses yang dikenal sebagai perkembangan rentang kehidupan. Kemudian, menurut Slavin pada tahun 2009 mengemukakan bahwa perkembangan merujuk ke bagaimana orang tumbuh, menyesuaikan diri, dan berubah sepanjang perjalanan hidupnya melalui perkembangan fisik, perkembangan kepribadian, perkembangan sosio-emosional, perkembangan kognisi atau pemikiran, dan perkembangan bahasa. Setelah kita mengetahui dua pengertian perkembangan tadi, maka kita dapat tarik kesimpulan bahwa pengertian perkembangan merupakan suatu proses pertumbuhan, meningkatnya kemampuan menyesuaikan diri, dan adanya perubahan sepanjang hidup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja fase-fase perkembangan anak. Fase-fase perkembangan anak menurut Santrov dan Yusain dibagi menjadi 5 fase. Fase yang pertama yaitu fase pranatal, merupakan fase pada saat di dalam kandungan, rentang waktu antara masa pembuahan dan masa kelahiran. Fase yang kedua adalah fase bayi. Fase bayi merupakan fase pada saat perkembangan yang berlangsung sejak bayi lahir hingga umurnya 18 atau 24 bulan. Fase ini adalah fase yang sangat bergantung kepada orang tua. Yang ketiga, fase kanak-kanak awal, merupakan fase pada saat prasekolah. Fase ini berlangsung sejak akhir masa bayi hingga umurnya 5 atau 6 tahun. Fase keempat, fase kanak-kanak tengah dan akhir, merupakan fase pada masa usia sekolah dasar. Fase ini berlangsung sejak kira-kira umur anak 6 tahun hingga umur anak 11 tahun. Kemudian fase yang terakhir yaitu fase yang kelima merupakan fase remaja. Fase remaja ini merupakan masa perkembangan yang merupakan transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa awal. Fase ini dimulai kira-kira dari umur 10 sampai 12 tahun dan berakhir kira-kira umur 18 hingga 22 tahun. Nah, teman-teman, kelima fase-fase perkembangan yang telah saya jelaskan tadi terjadi dikarenakan adanya proses-proses biologis, kognitif, dan sosial. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan pola pembinaan anak dalam perspektif Islam. Pola pembinaan yang paling utama agar anak dapat berperan sebagai khalifatullah di muka bumi adalah mendidik anak berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, serta meneladani bagaimana pendidikan yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Pola pembinaan anak menurut perspektif Islam seharusnya memperhatikan 4 hal berikut. Yang pertama, menggunakan konsepsi pendidikan Islam. Konsepsi pendidikan anak menurut Islam meliputi tujuan, landasan, pendekatan, dan metode yang banyak tersaji di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, generasi berkualitas hanya berasal dari benih yang bagus dan terjaga. Jadi, jika benihnya memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah generasinya juga akan memiliki keimanan dan ketakwaan yang baik. Yang ketiga, memperhatikan tahap-tahap pendidikan anak. Islam sangat memberikan perhatian dalam pendidikan anak, termasuk dalam hal ini menekankan agar pendekatan dan pola pembinaan anak memperhatikan fase-fase perkembangan anak, mulai dari fase pranatal hingga fase yang terakhir yaitu fase remaja. Yang keempat, memperhatikan sifat pendidik. Hal ini sangat penting dikarenakan proses pendidikan anak melibatkan 3 faktor utama, yaitu anak sebagai peserta didik, orang tua atau guru sebagai pendidik, dan lingkungan sebagai tempat pendidikan. Jadi, sifat yang harus dimiliki oleh pendidik dalam hal ini adalah sabar, lemah lembut, penyayang, luas, dan mampu mengendalikan emosi sehingga psikis anak dalam fase perkembangan tersebut dapat terjaga dengan baik. Dengan beberapa penjelasan yang telah saya sampaikan
sampaikan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pola pembinaan dalam Islam dapat disesuaikan pula dengan melihat fase-fase perkembangan anak tersebut. Pembinaan anak dapat dilakukan dari awal kelahiran dengan pembinaan yang harus disegerakan seperti azan, iqomah, dan akikoh, serta kemudian kita dapat lanjutkan dengan pembinaan yang berkelanjutan sampai dengan masa balik atau fase remaja. Dengan memperhatikan fase perkembangan anak serta pola pembinaannya, maka insya Allah untuk mempersiapkan pembinaan anak yang sesuai dengan fase perkembangannya sebagaimana tuntunan yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis dapat terlaksana dengan baik sesuai yang kita harapkan. Saya kira cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan saya mengenai fase-fase perkembangan anak dan pola pembinaannya dalam perspektif Islam sampai akhir video ini. Semoga penjelasan saya tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.